tahnik pada anak perlukah? Maka tentu sebelum kita mendapatkan jawaban apakah perlu atau tidaknya tahnik, maka tentu bagi kita perlu mengetahui positioning hukum terkait perkara tahnik itu sendiri. Karena ini bagian terkait dengan muamalah, bagian terkait dengan syariah. Apakah tahnik itu perkara suatu yang disunahkan atau justru mungkin diwajibkan, atau justru tahnik adalah perkara yang sifatnya mubah, atau justru ada pendapat yang lain terkait dengan sikap terkait dengan tahnik. Maka kemudian kalau kita ingin mengetahui positioning hukum terkait dengan tahnik, bagaimana pendekatan syariah terkait dengan tahnik, maka yang paling penting kita mengetahui terkait dengan al-waqi. Fakta terkait dengan tahnik itu apa? Berangkat dari pertanyaan yang sering kami dapatkan dari beberapa ikhwan, menanyakan kepada kami, dokter, apakah saya punya anak 5, dan apakah anak kelima anak-anak itu ditahnik ketika ketika bayi gitu ya. Nah tentu perlu ada suatu jawaban yang sifatnya argumentatif gitu. Apa itu tahnik? Mungkin sebagian jamaah pernah melihat secara langsung atau justru mungkin pernah mempraktekannya untuk anak kandungnya sendiri. Jadi praktek tahnik adalah ini yang dipraktekkan oleh Syekh Buya Yahya. Di kalangan tradisional kerap dilakukan, bahkan di kalangan yang lain juga dilakukan, bahwa ketika anak ketika masih bayi, balita, maka dilakukan suatu proses ya untuk mengambil sebuah kurma, kemudian dikunyahkan kepada orang gitu ya, yang dianggap soleh, kemudian dilunyatkan gitu, kemudian diambil sedikit, kemudian dimasukkan kepada mulut si bayi. Ini gambaran umum praktek tahnik yang kerap dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kala prakteknya itu bukan dengan melunatkan kurma, tetapi ketika kurma itu diemut oleh sang kiai, kemudian bekas kurma itu dimasukkan kemudian kepada mulut si bayi, ditaruh di langit-langit atau secara anatomis disebut dengan palatum, di langit-langit sang bayi. Bahkan sebagian dilakukan sekitar mulut bayi tersebut. Itu proses tahnik gitu ya. Meskipun dalam perkembangan zaman praktek-praktek tahnik itu bukan saja dengan menggunakan kurma, tapi dengan mengkiaskan segala sesuatu yang sifatnya bermanfaat dan mubah. Contoh dengan madu misalnya. Ini praktek-praktek yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Apa dalil terkait dengan tahnik itu sendiri? Ini dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Wulidali ghulamun." Pernah dikaruniakan kepadaku seorang anak laki-laki. Fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian aku membawanya kepada Rasulullah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu, kemudian Rasul memberikan namanya anak ini dengan Ibrahim. Kemudian wahannakahu bitamarat. Kemudian Rasulullah melakukan tahnik kepada anaknya yang bernama Ibrahim. Ini salah satu dalil yang akhirnya menjadikan pegangan beberapa orang bahwa tahnik merupakan suatu praktek yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil yang lain, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kana yu'ta bis-sibyani, ya, didatangkan kepada beliau anak-anak kecil. Kemudian fayubarriku alaihim, kemudian Rasul berdoakannya, memberikan keberkahannya, kemudian wayuhannakuhum, kemudian Rasul mentahnik, berarti bukan satu anak kecil, anak-anak yang mendatangi Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pegangan-pegangan ini akhirnya menjadikan dalil sebagian orang menganggap tahnik itu suatu yang sifatnya sunnah. Sehingga mereka mengambil dalil ini, ya, bahkan diperkuat oleh pendapat Imam An-Nawawi, ya, mengklaim bahwa tahnik, ya, praktek-praktek yang demikian merupakan sunnah, dan mengklaim menjadi ijma' ulama. Beliau berkata, ya, ulama bersepakat sunnahnya tahnik pada anak ketika baru lahir dengan kurma. Apabila tidak ada kurma, maka boleh sesuatu dengan yang lainnya, dengan madu ataupun segala sesuatu yang memberikan rasa mirip dengan kurma. Kalau kita ada daya kritis terkait dengan pendapat-pendapat yang demikian, gitu ya, maka kita harus pahami apakah kemudian yang dimaksud dengan sunnah ini dan kemudian menjadikan pendapat sebagian orang, apakah sunnah itu kan bisa dilihat apakah sunnah berdasarkan ahli fikih. Apakah sunnah adalah, menurut ahli fikih adalah segala sesuatu yang dilakukan itu mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan pun tidak mengapa. Atau mungkin pendapat sunnah menurut ahli hadis. Menurut ahli hadis bahwa segala sesuatu qaulun, perkataan Nabi, fi'lun, perbuatan Nabi, takrirun, bahkan penetapan diamnya Nabi dalam suatu perkara, ya, bahkan sifat perangai ataupun fisiknya Nabi, ini adalah sunnah. Atau mungkin pendapat sunnah berdasarkan usul fikih adalah merupakan sumber hukum selain Al-Quran, gitu. Kenyataannya, faktanya bahwa terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat terkait dengan memahami tahnik ini sendiri. Ulama sebagian berpendapat ini perkara yang sifatnya disunnahkan. Tapi yang lain berpendapat bahwa ini merupakan khususiat, hanya dikhususkan bagi Nabi SAW. Gitu ya. Dan tentu kita perlu mengambil nas-nas berbagai macam literasi sehingga bisa mendukung pendapat persepsi kita terkait dengan tahnik itu sendiri. Sedangkan kami di sini hanya menukil saja. Adapun pendapat-pendapat kalangan medis, ya, pendapat nanti ada perspektif medis, apakah tahnik itu sebenarnya bermanfaat atau tidak. Pendapat medis atau pendapat-pendapat yang dibangun berdasarkan empiris ini bukanlah hujah, bukanlah sumber hukum, gitu ya. Tetapi hanya sebagai bayanul waqi, hanya sebagai penjelas saja, tidak lebih dari itu. Contoh misalnya, kami pernah jelaskan bahwa ketika orang berpuasa apakah itu berpuasa di bulan Ramadan ataukah ketika saum di sunnah Senin Kamis misalnya, maka jelas secara empiris bahwa puasa yang dilakukan terutama ketika bulan Ramadan itu jelas secara empiris memberikan manfaat dampak bagi kesehatan. Itu hanya bayanul waqi, penjelas faktanya bahwa ada dampak positif ketika orang berpuasa, tetapi penjelasan itu bukan hujah ketika orang wajib untuk melakukan puasa. Ada tulisan seorang dokter ahli bedah di Yogyakarta menulis bahwa ketika orang melakukan gerakan-gerakan sholat, itu ada manfaat yang dia dapatkan. Gerakannya, rukuknya, sujudnya. Iya. Itu ada dampak manfaat ketika orang sholat, tetapi itu bukan hujah ketika orang diwajibkan untuk sholat. Jadi harus diperjelas seperti ini. Contoh misalnya yang lagi rame itu ketika, ya mungkin agak sedikit nyerempet dikit ya. Kan rame di berita bahwa sekian ratus orang
remaja itu terpapar HIV/AIDS di Bandung. Kemudian ada salah satu orang pejabat mengatakan, maka pentingnya melakukan poligami, gitu ya. Ini suatu yang fakta yang sebenarnya mencampur adukan konteks yang sangat berbeda. Di kitab Nizamul Istima'i, ya, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa ketika Allah mengatakan fankihu ma qabalakum min nisa, ya, dan nikahilah wanita-wanita yang kamu sukai, masna wa sulasa wa ruba'a, 2, 3 atau 4. Ini menunjukkan syariat bahwa bolehnya berpoligami. Titik. Ya. Tetapi di kitab itu dijelaskan bahwa ada bayanul waqi, penjelasan manfaat ketika dilakukan poligami. Cukup panjang, salah satunya adalah faktanya memang ada populasi yang memang cukup menyolok jumlah populasi antara wanita dengan laki-laki. An-Nabhani juga menyikapi bahwa ketika terjadi peperangan, kemudian banyaknya kaum muslimin yang berguguran gitu ya, sehingga memang ini salah satu dampak positif dilakukan poligami. Ya. Tetapi itu semua hanya sebagai bayanul waqi saja, penjelas, bukan menjadi hujah dibolehkannya poligami. Karena poligami itu jelas termaktub secara qat'i di Al-Quran. Ini bicara teknik kok bicara ke poligami ya. Ini hanya contoh saja gitu ya. Nah, tentu nanti kami akan sampaikan bagaimana perspektif medis terkait dengan teknik. Ini bukan sebagai hujah, ya, bukan sebagai hujah. Tentu hujah adalah nas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Ini kami ambilkan ya suatu studi cukup baru, ya. Saudara-saudara kita dari Malaysia, negeri 9 di Malaysia. Praktek-praktek teknik rupanya memberikan resiko-resiko mudarat, sebagian kasus terjadi keracunan pada anak-anak. Itu fakta, gitu ya. Tapi kita tidak menyimpulkan bahwa kemudian teknik ini suatu yang haram, tidak. Contoh ketika orang puasa, dipaksakan puasa ketika dalam kondisi sakit, menjadikan dia menjadi buruk kesehatannya, tidak kemudian kita menyimpulkan bahwa puasa ini menjadi mudarat untuk dia, tidak demikian gitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada salah satu kajian ya, mereka menelaah, mencari literasi sebenarnya bahwa berbagai literasi nas dari dalil gitu ya, dari hadis, bahwa sama sekali ya dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh kelompok mereka ini, mereka juga mengkaji ya secara mencari literasi referensi yang cukup banyak, bahwa tidak pernah disebutkan sekalipun kecuali hanya disebutkan teknik itu dengan kurma, gitu ya. Tidak pernah disebutkan pun selain dengan kurma, misalnya dengan madu, ya, atau dengan permen misalnya, gitu ya, dengan gula-gula gitu, ya, tidak disebutkan gitu. Penjelasan mengapa hari ini secara praktik di masyarakat, teknik itu bukan saja dengan kurma, tapi berbagai macam, umumnya dilakukan dengan cara madu. Asumsi kami ya, bisa jadi suatu salah ataupun benar, mohon dikoreksi, ada kekhawatiran mungkin sebagian orang ketika menteknik ragu sejauh mana teknik sebenarnya teknik itu sendiri. Apakah mengkunyah kurma secara melunyat sampai cair, atau cuma cukup membasahi kurma itu sendiri. Sehingga sebagian orang berasumsi gitu ya, cukup dengan madu saja yang sudah dengan cair, yang kiranya lebih aman ketika diberikan kepada sang bayi. Ini kajian-kajian pendapat terkait dengan medis gitu. Nah, pendapat yang lain mengatakan bahwa teknik ini bukan perkara sunnah. Ya, bukan perkara sunnah. Kalau kita memahami terkait dengan sunnah ya, memang ada sebagian ahli hadis memahami bahwa segala sesuatu yang ditampilkan oleh Nabi itu adalah sunnah. Bahkan jalannya Rasulullah gitu ya, duduknya Rasulullah itu perkara yang sunnah. Memang ada salah seorang sahabat ya, di kitab 60 kisah sahabat, Khalid Muhammad Khalid menceritakan
sahabat namanya Ibnu Umar, itu perangainya, pakaiannya, jalannya, bahkan dia pernah berjalan di tepian tengah-tengah kota Madinah, itu menisbatkan dengan alasan karena Rasulullah pernah jalan dengan apa yang telah dia lakukan. Bahkan di suatu syirah, Ibnu Umar pernah membawa rombongan di tengah-tengah padang gurun, dia menghentikan rombongannya, kemudian dia berjalan menuju terdekat suatu pohon, dan semua orang memperhatikan. Apa yang kemudian dilakukan oleh Ibnu Umar? Dia kencing, dia buang air kecil. Kemudian dia kembali ke rombongan, kemudian salah seorang berkata, "Wahai Ibnu Umar, apa alasan kamu melakukan demikian? Menghentikan perjalanan kabilah kami dan hanya melihat kamu untuk bagaimana kencing di samping pohon?" Ibnu Umar hanya menjelaskan, "Aku hanya ingin menjelaskan pada kalian, dulu Rasulullah pernah membawa kami dan berjalan dan bahkan menghentikan rombongan dan juga menuju ke tempat itu dan juga melakukan hal sama yang telah aku lakukan." Sehingga Ibnu Umar itu memang disebut memang perawakannya hampir dengan Nabi. Ini terkait dengan masalah sunnah. Ya. Tentu kita harus punya pandangan terkait dengan apa yang dimaksud sunnah itu sendiri sebenarnya. Tapi kita ketahui ada perkara-perkara yang sifatnya khususiat hanya khusus baginda Nabi SAW. Contoh misalnya, apalagi kalau kita bicara terkait dengan tabaruk yang disandingkan kepada Nabi SAW. Pada perang Tabuk, ketika Ali bin Abi Thalib dicari oleh Rasulullah, ya, Ali itu tidak ada di tengah-tengah rombongan. Kemudian saat itu Ali itu dalam kondisi sakit matanya. Maka yang dilakukan Rasulullah adalah memberikan ludah kepada Ali bin Abi Thalib. Ini adalah keberkahan yang Allah berikan kepada baginda Nabi. Dan apakah kemudian itu dipraktikkan oleh para sahabat setelah itu? Mereka saling meludahkan sakit mata seorang dengan ludahnya sendiri? Dan apakah itu pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Tidak. Gitu ya. Ini salah satu khususiat yang disandingkan oleh Nabi SAW. Dalam kitab, dalam pelajaran tarjih ya, ilmu usul fikih, kalau ada suatu hal, penetapan suatu hadis, kalau qauliyahnya, ya, kemudian ada ta'arud perbedaan pendapat dengan fi'liyah yang dilakukan oleh Nabi, maka ulama berpendapat usul fikih ini adalah perbuatan khususiat hanya untuk baginda Nabi saja. Contoh misalnya, tadi bicara terkait dengan poligami misalnya. Dulu Rasulullah pernah menyampaikan kepada sahabat Qais bin Al-Haris, ya, ikhtar min huna arba'an. Jadi ini sahabat yang memiliki istri 8. Ketika Fathul Mekah, ketika hijrah ke Madinah, sahabat ini rupanya memiliki istri 8. Maka kata Rasulullah, ikhtar min huna arba'an. Pilihlah 4 yang kau sukai dan ceraikan 4 yang lain. Tetapi prakteknya, bukankah Rasul istrinya lebih dari 4? Benar ya? Total istri Rasul ada 12 dan pernah hidup bersama Rasul berjumlah dengan 9. Maka ulama berpendapat, ini kalau ada qauliyah nampak perbedaan pendapat dengan fi'liyah perbuatan Rasulullah, maka perbuatan Rasulullah ini khususiat hanya untuk baginda Nabi. Contoh terkait dengan wudu misalnya. Ada perbedaan di kalangan mazhab, apakah ketika kita berwudu menyentuh istri ini batal atau tidak? Perbedaan pendapat itu sangat mencolok antara pendapat mazhab Maliki dengan Syafi'iyah, gitu ya. Di kitab At-Taisir atau bin Khalil mengatakan, jadi ada hadis yang mengatakan al-qublah minal lamsi. Berciuman itu bagian dari sentuhan. Fatawadda'u minha, ya. Maka bersegeralah wudu ketika kamu mencium ataupun menyentuh istrimu. Tetapi dalam prakteknya Rasulullah senantiasa dalam ketika berwudu itu mencium istrinya. Bahkan Rasulullah pernah ketika sholat di malam hari, ketika dia berdiri ya, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi sholat, Aisyah terbangun. Dan Aisyah spontanitas menyentuh pada kaki baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah lantas kemudian Rasulullah membatalkan sholatnya? Tidak.
Ulama di kalangan mazhab Syafi'iyah berpendapat ini adalah khususiyat, hanya khusus baginda Nabi. Atau mungkin contohnya terkait dengan puasa wisol misalnya. Puasa yang dilakukan yang terus-menerus tanpa putus. Dilarang untuk umatnya, tapi dilakukan oleh Nabi. Maka ini menunjukkan khususiyat hanya untuk baginda Nabi saja. Gitu ya. Dan banyak perkara-perkara yang lain gitu ya. Nah, yang mengatakan bahwa salah satu imam yang berpendapat bahwa tahnik ini merupakan khususiat hanya untuk praktik yang dilakukan oleh Nabi saja. Salah satunya adalah Imam Asy-Syatibi. Ya. Imam Asy-Syatibi ini imam dari kalangan mazhab Malikiyah. Kitabnya itu salah satunya adalah Al-Muwafaqat yang menjelaskan terkait dengan maqasidus syariah. Tujuan-tujuan kita bersyariah, gitu ya. Beliau juga menyatakan ijma' para sahabat untuk meninggalkan tahnik, ya. Dan tabaruk dalam hal ini. Beliau berkata, ya. Ijma'u as-sahabati radhiyallahu anhum ala taraki zalika, ya. Ijma' para sahabat untuk meninggalkan tabaruk jenis ini di antara mereka. Penerapan para sahabat yaitu meninggalkan tahnik. Apabila mereka meyakini ini sunnah, maka tentu mereka akan mengamalkannya satu dengan yang lain. Pasti akan saling mentahnik anak mereka. Tetapi dalam prakteknya kita ketahui bersama jemaah bahwa tahnik mentahnik di kalangan sahabat pada saat itu tidak dilakukan. Tidak pernah dicontohkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, bahkan para sahabat as-sabiqul awwalun lainnya. Nah, ini bagaimana terkait dengan pendapat Bayanu Al-Waqi, penjelasan sisi medis terkait dengan tahnik saja. Ini dari telaah pengalaman empiris yang kami lakukan, ya. Meskipun bidang saya dokter spesialis ilmu penyakit dalam, praktek tahnik tidak pernah dilakukan oleh orang dewasa. Tahnik pada umumnya untuk anak-anak gitu ya. Maka tentu perlu diperhatikan terkait dengan konsistensi kurma itu sendiri. Karena dalam prakteknya, ya, kalau mungkin jamaah membuka di YouTube, kadang tahnik itu bukan melumatkan kurmanya, tapi membasahi kurma dari pentahnik kemudian dijejelkan, diberikan kepada mulut si bayi. Perlu diperhatikan, karena ada suatu kondisi kepada bayi, refleks menelannya itu tidak sempurna sebagaimana orang dewasa. Maka segala sesuatu yang sifatnya konsistensi lunak, apalagi padat, maka resiko untuk terjadinya aspirasi pneumonia. Apa itu? Segala suatu zat makanan, apa itu cair, padat atau semi padat, bukan jatuh kepada saluran makanan, tapi justru jatuh kepada saluran pernapasan. Yang disebut dengan aspirasi pneumonia. Kenapa? Karena refleks menelan bayi yang belum sempurna. Maka kemudian qadarullah, mengapa Allah, ya, saya punya anak 1 tahun sekarang umurnya, ya, kalau kita mungkin perhatikan, kenapa kemudian ketika bayi lahir, kenapa enggak kemudian langsung saja tumbuh gigi? Gitu ya. Atau sekalian dengan tumbuh kumis dan jambangnya. Wah, ini bukan bayi, ini bayi ajaib gitu kan. Tentu ada hikmah, ada dampak. Karena kondisi badannya yang secara lahir ya mungkin kita tidak tahu, tapi ada ketidaksempurnaan ketika dia mencerna makanan-makanan yang diterimanya. Sehingga yang dikonsumsi tentu bukan sate daging misalnya, sate daging kambing, nggak mungkin diberikan pada balita. Bahkan dengan gigi serinya saja itu tidak mampu mengunyah dengan sempurna. Maka ketika anak baru lahir usia 6 bulan gitu ya, maka yang paling baik adalah dengan memberikan air susu ibu dengan cairan yang bermanfaat atau dengan susu formula. Maka ketika usia menjelang 8 bulan tumbuh gigi, qadarullah sunatullah yang telah Allah tetapkan untuk anak-anak kita, maka sebagai suatu clue sebenarnya, maka makanan konsistensi yang setengah padat boleh diberikan. Berarti menunjukkan
ketika gigi tumbuh pada anak-anak, berarti kemampuan refleksnya sudah cukup baik dibandingkan ketika dia baru lahir tentunya. Ketika dia sudah giginya sempurna misalnya, yang tentu makanan-makanan seperti biasa. Maka diperhatikan, meskipun organ-organnya menuju kesempurnaan sebagai anak-anak pada umumnya, tapi kita perhatikan ya, ketika anak-anak ya, daya pikirnya, intelektualnya itu masih anak-anak. Dia malu membedakan makanan-makanan mana yang mainan. Ya. Tadi malam itu kami khawatir sekali, anak saya umur 1 tahun, tiba-tiba dia mengunyah sesuatu, kami pikir makanan, rupanya tutup bolpen di kunyahnya. Karena anak-anak ini belum punya maklumat untuk membedakan mana makanan dengan mana mainan. Gitu. Dan yang penting adalah, dalam pandangan medis, resiko-resiko penularan penyakit melalui fekal oral. Suatu yang sekiranya didapatkan penyakit orang dewasa, apakah itu virus, bakteri, maka tentu yang dikhawatirkan adalah risiko penularan diberikan kepada sang anak. Mengingat kondisi sistem imun anak-anak atau bayi itu masih jauh daripada kesempurnaan. Terus bagaimana dengan alasan-alasan terkait dengan tabaruk, dengan air liur orang soleh? Ini menjadi alasan-alasan tersendiri. Prinsipnya, satu slide dulu ya. Mereka berasumsi dengan menggunakan dengan sebagai suatu wasilah tabaruk dengan air liur orang soleh. Esensinya mereka pahami bukan dengan kurmanya intinya, tapi ada satu tabaruk air liur yang disampaikan ya kepada si anak. Dan ini menjadi alasan-alasan tersendiri. Syekh Ali Firkus menjelaskan, tabaruk yang demikian ini tentu tidak bisa disandingkan. Tabaruk kalau berbicara terkait dengan tabaruk air liur, maka tentu ini perkara dikhususkan hanya untuk khususiat Nabi SAW, tidak bisa disandingkan kepada orang-orang soleh lainnya. Beliau berkata, bagi yang menyatakan bolehnya tabaruk dengan air liur orang soleh, bisa jadi mereka beralasan dengan bolehnya tabaruk dengan jad dan asar, misalnya sisa air minum mereka. Jadi bekas gelas ya, bekas sisa air minum, terus di bekas orang soleh, terus diminumkan dengan kita gitu ya. Karena berdasarkan kias kepada perbuatan Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, tidak samar lagi, tidak ragu lagi. Kias yang seperti ini, menurut beliau adalah kias yang fasid. Kias yang tidak dibenarkan. Praktek-praktek terkait dengan tabaruk dengan air liur, hanya dikhususkan hanya untuk baginda Nabi SAW. Bahkan sebagaimana ketika paman Nabi, Abi Thalib ketika menjelang wafat, kegundahan, kegelisahan Rasulullah, bahkan Rasulullah melumurkan hampir sekujur tubuh Abi Thalib dengan air liur beliau. Gitu. Ini hanya untuk keberkahan yang dimiliki oleh Rasulullah semata. Sebagaimana Rasulullah menyembuhkan air liurnya kepada orang-orang yang sakit. Tapi hal ini tidak bisa disandingkan kepada air liur manusia biasa. Baik, kita break dulu, nanti kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La taqum fihi abada. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا
لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami lanjutkan. Kami menukil pendapat lain dari ulama, pendapat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu berkata, "Was-shawabu anna dzalika khas bin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Was-shawabu, maka yang benar adalah bahwa tabaruk dengan orang saleh ya hanyalah kekhususan bagi Nabi Rasulullah saja. Wala yuqasu alaihi ghairihi, dan tentu tidak bisa dikiaskan dengan selainnya. Hal ini karena Allah telah menjadikan keberkahan hanya pada diri baginda Nabi saja. Dan Allah khususkan bagi Nabi saja tanpa selainnya. Dan para sahabat pun tidaklah pernah melakukan demikian ya, kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan mereka wahum a'lamun nasi bisyara'i ya. Dan sahabat itu adalah orang yang paling tahu terkait dengan ilmu syariah di tengah-tengah manusia pada saat itu. Fawajibu at-ta'si bihim, maka wajib bagi kita untuk mengikuti mereka. Bila bertabaruk dengan orang soleh melalui tahnik dibolehkan kepada selain Nabi, maka tentu yang dikhawatirkan adalah qad yaqdiya ila syirk, maka bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Ini menurut pendapat Abdul Aziz bin Bas. Maka perhatikanlah ya, ini pendapat beliau terkait dengan tahnik, bahkan terkait dengan tabaruk ya. Maka dikhawatirkan karena prakteknya ini tidak pernah dilakukan di kalangan sahabat, apalagi tabaruk dengan orang-orang yang dianggap lebih soleh ya, maka dikhawatirkan bisa timbul perkara terkait dengan potensi kesyirikan. Maka tentu jika ada potensi yang bisa menghantarkan kepada keharaman, maka afdaliyahnya adalah tinggalkan, itu lebih afdal untuk dikerjakan. Al-wasilatu ilal harami haramun, maka wasilah-wasilah bisa mendatangkan keharaman ya, maka bisa perkara juga yang sifatnya haram. Bukan perkara tahnik yang haram,
Tetapi ketika ada unsur-unsur terkait dengan praktek-praktek yang sifatnya mendatangkan potensi kesyirikan, ya. Terus bagaimana sikap menyikapi ini semua? Perbedaan pendapat di kalangan ulama dan melihat fenomena di tengah-tengah masyarakat. Kami mengutip lagi pendapat yang paling bijak terkait dengan hal ini dari Syekh Shalih Utsaimin. Beliau menjelaskan adanya perbedaan pendapat dalam hal ini, beliau bersikap pertengahan. Apabila ada yang melakukan tahnik, maka tidak mengapa. Jangan dicela. Terlepas dia menganggap ini sebagai suatu perkara yang sifatnya sunnah, mereka menganggap ini perbuatan yang dilakukan berpahala, tidak dilakukan mengapa, maka jangan mencela praktek-praktek yang mereka lakukan. Apabila juga sebagian orang tidak melakukan tahnik, juga tidak mengapa. Jangan dicela, juga karena dianggap tidak melakukan sunnah menurut mereka. Lantas kemudian ketika orang menolak melakukan tahnik, dikatakan ini ingkar sunnah, ya tidak. Ya. Kemudian diragukan akidahnya. Jamaah, dudukan perkara syariah, maka penjelasan solusinya ada terkait dengan syariah, muamalah, bukan masalah akidah. Kalau perkara akidah, maka solusinya selesaikan perkara-perkara terkait dengan akidah. Ini perkara syariah, perkara furu'iyah. Ada orang kunut tidak kunut, lantas kemudian ini ingkar sunnah, ini masalah akidah, hati-hati, ini masalah syariah. Contoh misalnya ketika kita melihat ada fenomena terkait dengan kondisi hari ini memberikan ujian bagi kita semua misalnya ya. Ketika harga-harga menjulang naik misalnya, ya, kesulitan mungkin kita dalam perekonomian gitu ya. Terus kita lantas kemudian mengatakan ini bagian dari akidah. Kita yakini ini bagian dari keimanan. Ini agak berbeda konteksnya. Ibarat diksi analoginya adalah ketika ada orang kezaliman ya, masuk ke rumah kita, merampok, bahkan menzalimi keluarga kita, menyakiti istri kita disakiti bahkan dibawa lari, terus kita berpikir ini bagian dari takdir yang Allah datangkan untuk kita. Ini konteks yang berbeda. Kita meyakini bagian suatu perkara yang kita tidak sukai, ini bagian akidah. Iya. Tapi ketika ada kezaliman yang datang menghampiri rumah kita, ini bagian ikhtiar muamalah. Apakah kita amar ma'ruf nahi mungkar? Apakah kita berdiam diri atau tidak? Sebagaimana ketika kita sakit kepala misalnya, kita yakini ini bagian dari qadar Allah. Iya, ini bagian keimanan. Tapi bagian syariahnya adalah Allah memberikan ikhtiar bagi kita berobat atau tidak sebenarnya. Itu ya. Sehingga perkara-perkara sifatnya furu'iyah, maka selesaikan dengan furu'iyah. Hari ini kenapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan masyarakat? Karena kita mencampur adukan segala sesuatu yang beda konteks sebenarnya. Dan ini beliau mengatakan perkara yang sifatnya ikhtilaf muktabar. Beliau lebih memilih ya tidak melakukan teknik. Karena hukum asal ibadah asalnya adalah haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Al-aslu fil ibadati ya al-tahrim. Hukum asal ibadah pada asalnya adalah haram. Berkebalikan terkait dengan hukum asal benda. Hukum asal benda al-aslu fil asyai al-ibaha. Hukum asal benda adalah mubah selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan ibadah, hukum asal ibadah adalah haram semua kecuali ada dalil yang membolehkannya. Kenapa kita sholat? Bukan karena perasaan kita, tapi ada dalil yang menjelaskan tata cara dengan sholat. Kenapa kita berpuasa? Bukan perasaan kita, bukan keinginan kita, tapi ada syariah, tuntutan agama yang mengajarkannya. Gitu ya. Maka yang paling penting adalah maka beliau mengambil pendapat meninggalkan tahnik gitu ya, meninggalkan bahkan menurut kami meninggalkan segala perbedaan pendapat yang sebenarnya tidak bermutu untuk kita bahas kembali. Ya. Diskusi-diskusi yang sifatnya destruktif.
Kecuali ada diskusi-diskusi yang sifatnya konstruktif untuk menambah keilmuan, maka persilakan untuk kita berbicara, bukan dengan debat kusir. Tentu yang paling baik adalah ketika anak kita baru lahir, maka tentu ada kewajiban bagi orang tua selain kita memberikan nama yang baik, ya. Maka sebagaimana praktek-praktek yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu adalah apa itu? Selain mentahnik adalah payubarriku alaihim, maka memberikan doa keberkahan untuk mereka semua. Selain mentahnik, maka ini yang mungkin praktek yang kita bisa lakukan. Kita datangkan kepada orang soleh, ya, suatu hal yang sifatnya mubah, minta doa, bahkan minta izin memberikan nama kepada anak kandung kita. Ini perkara yang sifatnya mubah. Kesimpulan, slide yang terakhir. Tahnik dengan segala praktek yang kita pahami, ya, apakah dengan kurma, ya, apakah dengan madu, ya, tapi jangan dengan selain dari itu, gitu ya, jangan dengan permen, gitu ya, jangan dengan ciki-cikian. Ini kayaknya resiko nanti. Ini adalah perkara yang sifatnya ikhtilaf mutabar, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sedangkan tabaruk dengan air liur, ya, kalau niatnya hanya tabaruk dengan air liur, maka menurut pendapat kami yang lebih rajih, maka tabaruk dengan air liur ini hanya khusus bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jikapun ada orang yang tetap melakukan praktek tahnik, maka sebagaimana pendapat ulama Syekh Shalih Utsaimin, maka tidak mengapa jika tetap melakukan, tetapi tetap perlu kehati-hatian, ya. Perlu ada teknik yang minimal harus diketahui. Ada resiko-resiko yang tadi telah kami sampaikan, aspirasi pneumonia, atau mungkin kalau bisa ada perhatikan higienis oralnya, ya. Kiai mohon untuk mungkin berkumur-kumur dulu kiainya, gitu ya, misalnya, atau mungkin ayahnya gitu yang ingin melakukan tahnik pada anaknya, gosok gigi dulu atau bersiwak, yakinkan bersih, gitu ya. Jangan kemudian dalam kondisi yang sakit, batuk-batuk gitu, terus mungkin sakit gigi misalnya, terus mentahnik anak-anak yang dianggap mungkin akan dilakukan, tentu akan mempunyai resiko mudarat, ya. Tetap perlu perhatikan higienis bagi kesehatan bayi, dan juga jika kita mengambil sikap tidak melakukan, maka juga tidak mengapa. Maka ini mungkin sebagian bisa menjawab. Maka jawaban tergantung dari pendapat bapak-bapak ibu semua. Tapi kalau saya ditanya apakah saya mentahnik anak saya, maka saya tidak melakukannya kepada kelima anak saya. Saya nggak tahu nanti ke anak 6 saya nggak tahu, atau anak saya berikutnya, saya kurang tahu. Tetapi kalau menjawab dari judul, apakah perlu ditahnik pada anak, maka pendekatan keilmuan, ya, kedoifan yang kami pahami, dengan pendekatan-pendekatan empiris yang kami pelajari, maka pada dasarnya tidak diperlukan tahnik. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.